Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita hidup di dunia ini harus punya tujuan hidup. Kita mondok juga punya tujuan mondok dan tujuan hidup di dunia sama, yaitu apa? Iman dan amal soleh. Amal soleh yang diutamakan di sini yaitu amal soleh belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, semua santri yang di sini wajib mampu memahami Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau sudah bisa baca tulisnya, membacanya, tentu saja mungkin belum lancar, sambil memperlancar tidak apa-apa, yaitu diajarkan cara menerjemahkan atau artinya. Walaupun belum ngerti nahwu shorof, tapi sudah bisa mengartikan potong-potong, yaitu disebut dengan Qur'ani 2. Diharapkan dengan Qur'ani 2 ini semua siswa, semua murid itu bisa menerjemahkan potong-potong. Misalnya, zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika itu al-kitabu, kitab, la raiba, tiada raga fihi, di dalamnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak, khalaqtu, aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, agar mereka menyembah. Nah, bisa mengetahui artinya seperti ini dibanding dengan tidak tahu artinya, itu pahalanya 1.000.000 kali lipat, 1.000 kali lipat lebih baik masih lebih baik mengerti artinya. Makanya kalau sudah bisa membaca, pokoknya bisa membaca walaupun masih belum begitu lancar ya kan, boleh diajarkan Qur'ani 2, yaitu terjemah Al-Quran. Caranya yaitu hafalan yang ada di ini dulu, hafalan dulu. Nah, sekarang teknis menghafal, teknis cara mengajar menghafal. Pertama, ya dihafalkan artinya begitu saja, ya kan? Di sini terdiri dari ada beberapa bab. Qur'ani 2 ini diajarkan kepada yang sudah bisa membaca Al-Quran meskipun belum lancar. Target waktunya 8 jam. Jadi mondok sehari, yang asalnya belum bisa mengartikan wajib bisa mengartikan ya. Artinya diharapkan bisa mengartikan potong-potong tadi. 8 jam itu dari mana hitungannya? Yaitu setiap satu baris itu 10 menit. Padahal nanti di sini ada 48 baris. 48 baris kali 10 menit berapa? 480 menit ya. 480 menit dibagi 60 menit berarti 8 jam. Bab 1 kalimat huruf.
hafalkan atau terangkan arti sebenarnya boleh. Kalau tidak bisa ya langsung saja. Contoh zalika itu artinya itu untuk laki-laki, ulaika itu adalah itu untuk jamak. Tapi misalnya nggak bisa, ya langsung tidak apa-apa. Langsung. Kemudian selanjutnya dihafalkan dengan arti yang baku sebagaimana pada buku saku ini. Jadi ada buku saku ini, ada buku peraga. Yang paling penting adalah buku saku ini. Buku saku ini bisa dikuasai, insya Allah sudah bisa mengartikan potong-potong. Berarti 8 jam sudah bisa mengartikan potong-potong, ya kan? Nah, kenapa dibikin buku saku? Bukankah ini jadi tidak terhormat? Ya tetap bagaimana cara menghormati saja, ya kan? Ini percetakannya berada di pasar-pasar, ya. Alias boleh difotokopi. Boleh difotokopi, silahkan difotokopi. Oh ya, kalau kemarin itu Qur'ani 1 itu kan ada ini, menguasai ini sudah bisa baca tulis Qur'ani 1. Kemudian ada petunjuknya Qur'ani 1. Kalau Qur'ani 2 langsung sekaligus petunjuknya. Jadi yang penting kalian kemampuan gurunya mau mengajar, insya Allah kalau sudah begitu mampu mengajar kalau mau belajar, ya kan? Nah, langsung praktek aja. Pokoknya buku saku ini wajib dipunyai, ya. Terus boleh difotokopi sendiri. Kalau dibisniskan, rugi membisniskan ini, ya kan? Masalah tadi ini fotokopi harganya 100 rupiah bolak-balik, ya. Kalau dipotong jadi 250, di 500, di 500 oleh apa? Ya. Nah, makanya ini apa? Mudah-mudahan yang asalnya tidak tahu artinya, ya, itu artinya itu jadi tahu. Nah, sekarang cara mengajarnya itu apa? Dihafalkan itu aja arti baku di sini. Tirukan, enak tirukan, ya. Zalika itu, ya. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu. Ulangi. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Cara menghafal ya begini aja. Pokoknya dibaca 3 kali atau 7 kali ya sudah diharapkan hafal, ya kan? Terus alladzina orang yang. Alladzi orang yang. Ulangi. Alladzi orang yang. Ini aja alladzi orang yang atau zat yang. Alladzi orang yang atau zat yang. Alladzi orang yang atau zat yang. Alladzina orang-orang 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 yang. Nah, terus diulang lagi. Alladzi orang yang atau zat yang. Alladzina orang-orang yang. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Alladzi orang yang atau zat yang. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Ulaika mereka
itulah mudahnya mengajar. Ya, mudahnya mengajar. Padahal kalau sudah tahu artinya ini, sepertiga dari Al-Quran itu 70% dari Al-Quran tahu artinya semuanya. Sebab ini adalah terdiri dari kalimat huruf dan yang menyerupai kalimat huruf. Nanti kalimat huruf itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Jadi Al-Quran terdiri dari 3: kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, kalau kalimat huruf saja itu sepertiga, maka kalimat yang menyerupai kalimat huruf adalah ditambahkan, berarti insya Allah 70% tahu artinya seluruh Al-Quran. Paham ya? Terus setelah itu kira-kira ini 10 menit. Yaitu tadi caranya ini 3 kali, 3 kali, terus ini dan ini 3 kali. Ya kan? Ini 3 kali, ini 3 kali, ini dan ini 3 kali. Berarti berapa? 6 kali. Setelah itu diulangi lagi. Kira-kira tidak sampai 10 menit. Nah, tapi dianggap saja satu baris 10 menit. Sekarang ini tirukan. Ma apa yang atau apa atau tidak. Ma apa yang atau apa atau tidak. Ulangi. Ma apa yang atau apa atau tidak. Ma apa yang atau apa atau tidak. Man siapa yang. Man siapa yang. Man siapa yang. Man siapa yang. Ma apa yang atau apa atau tidak. Man siapa yang. Man siapa yang. Man siapa yang. Kemudian boleh dihafalkan dulu, terus itu dijelaskan, ya kan? Setelah hafal ma apa yang atau apa atau tidak, kemudian dijelaskan. Kenapa? Sebab gurunya enak, tunjuk-tunjuk saja muridnya ma apa yang atau apa atau tidak, ya. Sehingga biar tidak terlalu capek muridnya, apa? Sedikit dijelaskan. Ma itu artinya yang, tapi untuk yang tidak berakal. Kalau alladzina itu artinya yang untuk jamak, alladzi ini yang sebenarnya. Ma itu artinya yang juga, tapi untuk barang, untuk yang tidak berakal. Berarti apa yang, ya kan? Yang enak dikasih apa yang. Bisa berarti apa. Ya. Kemudian bisa berarti apa? Tidak. Kalau man itu adalah yang untuk yang berakal. Makanya berarti siapa yang apa? Siapa yang atau orang yang. Siapa yang atau orang yang. Sebenarnya artinya yang, bukan orang. Tapi sudah terbiasa enaknya diartikan orang yang, ya, orang yang. Paham ya? Coba artikan. Ma apa yang atau apa atau tidak. Man siapa yang. Man siapa yang atau orang yang. Saya tambah ya. Ayo. Man siapa yang atau orang yang. Man siapa yang atau orang yang. Min dari. Min dari. Mimma dari apa yang. Mimma dari apa yang. Min dari. Min dari. Min dari. Mimma dari apa yang. Mimma dari apa yang. Mimma dari apa yang. Min dari. Mimma dari apa yang. Jadi kalau man artinya orang yang atau siapa yang.
yang atau orang yang. Kalau min artinya dari. Min atau mina sama, yaitu dari. Kemudian mimma singkatan dari min dan ma, dari apanya. Apa yang atau apa atau tidak. Siapa yang atau orang yang. Min dari. Mimma dari apa yang. Sudah. Kemudian dilanjutkan dengan ini. La, tirukan. La, tiada atau tidak atau jangan. Ayo. La, tiada atau tidak atau jangan. 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 La, sungguh atau bagi. La, sungguh atau bagi. La, sungguh atau bagi. La, sungguh atau bagi. Makanya kalau la panjang ya harus panjangkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kalau la-nya pendek berarti sungguh, malah ya kebalikannya. Makanya harus fasih panjang pendeknya kalau baca Al-Quran, ya. Nah, seperti ini keterangan. Keterangan itu apa? Ya penting. Nomor 2 untuk gantian ngomong, ya kan? Seperti ada peraga begini enak. Makanya ngajar apapun sebenarnya harus ada 3. 1 yaitu apa? Hafalan. Harus 3 aspek. 1 apa? Ngajar bahasa Inggris harus ada hafalannya. Harus ada. Caranya ya harus disingkat dulu bahasa Inggrisnya. Ngajar bahasa Inggris misalnya structure, ya contoh dulu, contoh dihafalkan gitu aja. Ngajar biologi, ngajar matematika minimal apa daftar isinya dihafalkan. Setelah itu dipahami. 1 hafal, nomor 2 apa? Nalar. Kemudian nomor 3 praktek. Ya, nomor 3 prakteknya. Makanya istilahnya ada kognitif, afektif, psikomotor. Jadi saya ulangi, mesti harus ada hafalannya. Coba artikan. La, tiada atau tidak atau jangan. La, sungguh atau bagi. Ulangi. La, sungguh atau bagi. Li, bagi. Li, bagi. Li, bagi. Li, bagi. Li, dengan. Nah, makanya sebaiknya ya mengajar itu jangan langsung tunjuk, ya harus suruh menirukan. Ya tadi ditunjuk, ada yang bisa bunyi, ada yang belum bisa, ya kan? Kalau yang baru diajar tentu belum bisa. Bi, dengan, ayo. Bi, dengan. Bi, dengan. Bi, dengan. Dengan. Sebenarnya bisa berarti juga terhadapnya. Sudah. Setelah itu apa? Diurut semuanya ini. Dibalik-balik diajak, ya kan? Kemudian wa artinya apa? Ya. Nanti bisa berarti demi. Kemudian fa, tahu, di dalam, di atau di dalam. Setelah itu diajak. Kalau sudah sampai sini, diharapkan 10 menit berarti berapa? 40 menit. 40 menit itu 1 jam pelajaran. Tapi pada kenyataannya mungkin kamu ngajar lebih cepat dari yang teorinya ini. Kalau sudah selesai sini, nggak usah diulangi lagi, sebab nanti akan diulang-ulang pada praktek.
Paham ya? Kemudian ini juga begitu. Setelah hafal, setelah hafal semuanya ini, maka diacak. Kira-kira yang sulit mana? Ya, kira-kira. Coba artikan. Zalika itu alladzina orang-orang yang ulaika mereka itu ulaika mereka itu apa yang atau apa atau tidak tiada atau tidak atau jangan. Boleh 3 kali. Kenapa? Sebab ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Ya. Kemudian di pertama kali 1 kali ada yang belum bisa, maka diulangi lagi. Berarti yang bisa mengajari yang tidak bisa. Ayo. Tiada atau tidak atau jangan. Tiada atau tidak atau jangan. Sudah. Ya begini nih diacak ya. Kalau sudah dapat 1 halaman. Kemudian setelah itu mengajarkan ini. Saya terangkan saja metodenya seperti tadi ya kan, langsung dihafalkan. Kontitornya sungguh. Kemudian innanya juga sungguh, inna juga sungguh, innama sungguhannya. Kemudian in itu bisa berarti jika, bisa berarti sungguh, bisa berarti tidak. Aneh ya. Makanya pertama hafalkan dulu. In bisa berarti jika, bisa berarti apa? Sungguh. Bisa berarti apa? Tidak. In berarti sungguh. Sebenarnya jika saja. In berarti jika. Jika berarti sungguh, maka sungguh tapi tidak terlalu apa? Ditekankan. Kalau inna sungguh-sungguh, kalau in ya sungguh saja. Tapi kalau ketemu setelah in ketemu illa, maka berarti tidak. Paham ya? Berarti tidak. An berarti apa? Hah? Apa? Bahwa atau untuk. Kalau an dari sama dengan min, makanya kalau baca harus fasih. Kemudian lau anda illa atau singkatan daripada in dan la. In jika, la tidak, illa jika tidak atau kecuali. Kemudian Allah singkatan dari an dan la untuk tidak. Ila ke ala atas. Kalau ala kala sekali-kali tidak. Kalau di sini artinya sungguh jangan atau sungguh tidak. Sungguh tidak. Lan tidak bakal. Lan tidak bakal. Tidak dan tidak akan terjadi. Lan. Kemudian lam juga berarti tidak. Kemudian ini berarti juga jatahnya 40 menit ya. 40 menit mengajar ini. Kemudian qabla ba'da idza atau ketika in lama hatta sa saufa inda baina summa ma'a ta ghaira guna kulla tiap-tiap ba'do. Ini juga 40 menit. Oh ya, untuk evaluasi. Setelah selesai ini, bagaimana cara mengevaluasinya? Setiap unit hendaknya dievaluasi. Sebenarnya setiap halaman dievaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Suruh ini dibukakan ya, suruh menulis dengan artinya saja. Artinya seperti yang ada di sini, ya. Itu satu. Pada tadi. Jadi setelah selesai pelajaran,
untuk mengevaluasi apakah anak itu sudah bisa atau belum, suruh menulis. Nah, tapi kalau suatu ketika tidak ada tempat menulis karena di sini diharapkan dengan model peraga seperti ini itu murid atau guru mengajar tidak harus ada papan tulisnya, tidak harus ada gedungnya, ya, tidak harus ada penghapus, ya, tidak kapur, tidak harus ada meja, tidak harus ada kursi. Makanya murah meriahnya pembebasan tanah untuk TPQ berapa, ya, pembebasan tanah untuk atau membuat gedung berapa harganya besi, berapa harganya ya. Kemudian setelah itu berapa harganya keramik. Kemudian kalau berada di rumah, misalnya di rumah bikin papan, beli cat untuk papan, beli kapur, ya, sampai kadang-kadang wes rek bayar rek, boleh itu kapur entek, ya. Kalau di sini sudah ada kapur-kapuran sudah. Nah, ya ini namanya media pendidikan. Media adalah yang paling kecil. Dulu ini dijagrag, ditaruh di papan tulis. Tapi sekarang, kenapa harus dijagrag? Masa ini pegel dijagrag? Iya. Terus kalau salah kan anggota pun gue jagrag. Tapi terutama, misalnya tidak ada ini, yang penting ada ini. Kalau tidak ada ini, ya agak sulit gitu aja. Misalnya suruh ke Jombang naik sepeda motor, kalau ada ini. Kalau tidak ada ini, suruh ke Jombang naik jalan kaki. Ya bisa, cuma ya dikulen, ya kan? Nah, itu namanya media atau alat. Nah, kalau alatnya begini, maka bagaimana cara mengajarnya? Ya itu langsung aja dibacakan. Ayo, dari artinya itu sudah hafalan langsung aja. Sekarang kita praktekkan, andai tidak ada ini, ya. Andai tidak ada ini. Ini bisa dimiliki secara gratis. Andai tidak ada. Andai tidak ada, ya ini. Kalau langsung aja, semuanya difotokopikan, diberi satu-satu, ya kan, langsung suruh hafalan. Coba misalnya sekarang tadi dari mana tuh? Amma, ya, sekarang langsung tirukan. Amma adapun. Amma adapun. Bisa begitu. Atau suruh semuanya kasih satu-satu, suruh menghafalkan sendiri juga boleh. Nah, juga boleh. Misalnya ditugaskan, ayo sekarang belajar sendiri. Muridnya itu 4 kelas, gurunya nggak ada yang datang semuanya, ya. Kamu sudah dari halaman berapa? Halaman 4. Maka halaman 4, ayo hafalkan bareng-bareng. Kemudian masuk kelas yang lain, ya kan? Gurunya masuk kelas yang lain, hafalkan halaman berapa? 7, ya 7. Jadi gurunya satu mengajar 4 kelas itu bisa saja, ya. Kalau toh tidak ada ini, tapi ustadznya atau kiainya pinter, ya tidak apa-apa, langsung aja, bisa apa kok. Tirukan amma adapun, Amma adapun. Imma ada kalanya. Imma ada kalanya. Diulangi, gitu aja. Tapi ya itu sulit kan, lama ya. Cuma misalnya gurunya sudah hafal ini, ya, sudah hafal urutannya, ya saya enak aja, ya. Makanya yang penting adalah orangnya dulu. Sudah, lanjutkan tadi. Kalau amma adapun, imma ada kalanya, ya kan? Terus apa? Rubah. Apa rubah? Ada kalanya juga. Lakin, tetapi, bal, bahkan atau yang benar, bala, yang benar, la'alla, agar,
kai ada, ka seperti, kamasali seperti perumpamaan, kana adalah, laisa bukanlah atau tiada, allati yang, nah di sini allati yang tapi untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab beda. Kalau yang orang yang itu laki-laki alladzi, kalau orang yang perempuan allati. Ya terangkan apa? Tilka itu. Kalau ketemu zalika itu untuk laki-laki. Kalau tilka itu untuk perempuan. Hadza ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan, haulai mereka ini jamak. Kemudian hal apakah, kam berapa atau beberapa. Kalau memang ada yang mau mempelajari dari kitabnya ya tidak apa-apa, tapi sudah cukup ini nggak apa-apa. Kalau di situ di kitabnya dijelaskan kam itu bisa berarti istifham, bisa berarti litakfir. Itu kalau orang Arab mau belajar. Tapi kalau orang Indonesia cukup kam, bisa berarti berapa, bisa berarti beberapa atau banyak. A apakah, am ataukah, angzar tahum, am lam tunzirhun. A apakah, lam atau am apa artinya? Ataukah. Maza apa, limaza kenapa, li itu artinya ya untuk, maza apa untuk apa, maksudnya kenapa. Lima juga kenapa. Kaifa aina gimana, ayu titik-titik apa atau titik-titik mana. Ayu kitabin kitab mana. Ayu yaumin hadza hari apa ini. Terus mata kapan. Kemudian ya ayuha wahai. Kalau ya wahai, ayuha wahai, ya ayuha wahai. Huwa ya, hum anta, antum, ana, nahnu. Nah ini huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Sudah hafal ini. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia ada dia, ada nya. Dalam bahasa Arab juga begitu. Kalau sebagai sasaran nanti hu atau hi, nya, hum atau him mereka, ka mu atau kamu, bukumu, kepadamu. Ini ka sebagai sasaran. Kemudian kum kalian. Kemudian i atau ni saya, na kami. Atau dihafalkan menyamping juga tidak apa-apa. Tirukan hum, kakum, ina, khusus ini itu dihafalkan bukan artinya saja, tapi dihafalkan ini juga, ya. Khusus halaman ini. Coba tirukan hu, nya. Kalau di sini artinya apa? Nya, hum mereka, hu, nya, hum mereka. Ayo. Hu, nya, hum mereka. Hu, nya, hum mereka. Hu, nya, hum mereka. Hu, nya, hum mereka. Ka kamu. Kum kalian. Kum kalian. Ka kamu. Kum kalian. Ka kamu. Kum kalian.
itu. Menghafal itu dibaca berkali-kali hafal. Ya. I, saya, na, kami. Ayo. I, saya, na, kami. I, saya, na, kami. Boleh ni, boleh i, ya kan? Boleh i, boleh ni, terserah. Salah satu aja yang dipakai. Nah, cuma ada yang lain berarti pengecualian. Diulangi, hu, nya, hum, mereka. Khusus ini maka harus dihafalkan sekaligus lafadznya. Kalau perlu lafadznya dulu, ya kan? Mulai ini lafadznya dulu. Ayo, hu, hum, ayo. Hu, hum, ka, hum, nina. Ulangi. Hu, hum, ka, hum, nina. Ulangi. Hu, hum, ka, hum, nina. Ulangi. Hu, hum, ka, hum, nina. Hu-nya, hum, mereka. Ayo. Hu-nya, hum, mereka. Ka, kamu. Ayo. Ka, kamu, hum, kalian. Ulangi. Ka. Kamu, hum, kalian. I, saya, na, kami. I, saya, na, kami. Dari awal. Hu. Ayo. Hu-nya, Ulangi. hu-nya, hum, mereka. Ka, kamu, hum, kalian. I, saya, na, kami. Ini aja dua-dua 3 kali. Ayo. Hu. Nya. Hum, mereka. Ayo. Hu-nya, hum, mereka. Hu-nya, hum, mereka. Hu-nya, hum, mereka. Sudah dianggap sampai selesai, ya kan? Sudah hafal sampai selesai. Kemudian ini minhu, darinya. Ayo. Minhu, darinya. Minhu, darinya. Minhu, darinya. Innahu, sungguh dia. Innahu, sungguh dia. Innahu, sungguh dia. Innahu, sungguh dia. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Ilaihi, kepadanya. Ilaihi, kepadanya. Ilaihi, kepadanya. Ilaihi, kepadanya. Terus setelah dihafalkan artinya, kemudian dihafalkan lafadznya dan artinya. Lafadznya dulu nggak apa-apa. Minhu, innahu, 3 kali. Minhu, innahu. Minhu, innahu. Minhu, innahu. Bihi, ilaihi. Bihi, ilaihi. Bihi, ilaihi. Bihi, ilaihi. Sudah. Kemudian minhu, innahu sampai ilaihi 3 kali. Dianggap sudah, ya kan? Ayo coba saja 1 kali aja. Minhu, innahu. Bihi, ilaihi. Ulangi. Minhu, innahu. Bihi, ilaihi. Sudah. Minhu, darinya. Ayo. Minhu, darinya. Minhu, darinya. Kalau mengajar berulang 3 kali 3 kali. Kalau sekarang dianggap 1 kali saja, ya kan? Ayo, ulangi. Minhu. Minhu, darinya. Innahu, sungguhnya. Sungguh dia. Ayo. Innahu, sungguh dia. Bihi, dengannya. Ilaihi, kepadanya. Nah, itu diulang-ulang, ya kan? Setelah itu dihubungkan. Minhu, darinya. Minhum, dari mereka. Minka, dari kamu. Minkum, dari kalian. Minni, dari saya. Minna, dari kami. Ayo. Minhu, darinya. Minhum, dari mereka. Minka, dari kamu. Minkum, dari kalian. Minni, dari saya. Minna,
diulang-ulang 3 kali. Setelah itu dihafalkan lafadznya dulu, ya kan? Tirukan minhu, minhum, minka, minkum, minni, minna. Ayo. Minhu, minhum, minka, minkum, minni, minna. Ulangi. Minhu, minhum, minka, minkum, minni, minna. Nah, ini diulangi 3 kali atau sampai 7 kali sampai hafal, ya kan? Kemudian minhu darinya, minhum dari mereka, minkum, minka dari kamu, minkum dari kalian, minni dari saya, minna dari kami. Ayo. Minhu darinya, minhum dari mereka, minka dari kamu, minkum dari kalian, minni dari saya, minna dari kami. Diulang-ulang, ya kan? Kemudian sekarang tirukan amanah, dia telah beriman. Amanah, dia telah beriman. Kita ulangi, amanah yu'minu, beriman. Amanah yu'minu, beriman. Amanah yu'minu, beriman. Amanah yu'minu, beriman. Aqoma yuqimu, mendirikan. Aqoma yuqimu, mendirikan. Sudah dianggap 3 kali, ya kan? Anfaqo yunfiku, menafkahkan, dianggap 3 kali atau sampai 7 kali. Alima ya'lamu, mengetahui, juga sudah dianggap begitu. Kemudian dihafalkan seperti tadi, amana yu'minu, aqoma yuqimu, anfaqo yunfiku, alima ya'lamu. Ya. Coba amana yu'minu, ayo. Amanah yu'minu, aqoma yuqimu, anfaqo yunfiku, alima ya'lamu. Ulangi. Amanah yu'minu, aqoma yuqimu, anfaqo yunfiku, alima ya'lamu. 3 kali sampai 7 kali sampai hafal. Kemudian amana yu'minu, beriman. Ayo. Amanah yu'minu, beriman. Ayo. Terus ya. Aqoma yuqimu, mendirikan. Anfaqo yunfiku, menafkahkan. Alima ya'lamu, mengetahui. Diulang-ulang, ya. Jangan terlalu banyak, belenger naik air sudah bisa diulang-ulang. Tapi jangan terlalu sedikit. Nanti kalau tidak bisa, mereka jenuh juga. Mengatakan pelajaran ini sulit, ya kan? Kemudian setelah hafal begitu dijelaskan. Jadi hafal dulu, jelaskan lebih enak. Ya. Amanah yu'minu, artinya beriman. Amanah itu telah beriman, yu'minu sedang atau akan. Jadi pokoknya yang lampau, cerita-cerita itu amanah. Ini kata kerja lampau, dan ini bukan lampau atau biasa. Jadi lampau bukan lampau, gitu aja. Sebutan fi'il madhi fi'il mudhari tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau sudah bisa mengartikan, makanya misalnya ditanya, muridnya ditanya oleh guru lain, mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, tidak bisa menjawab, itu memang di situ kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya di situ, kalau kekurangannya di situ. Kelebihannya apa? Tidak usah fi'il madhi fi'il mudhari, sehingga orang awam itu mudah, ya kan? Kekurangannya apa? Kekurangannya nek wong Arab takok, gimana fi'il madhi fi'il mudhari? Nah, lengah-lengah. Tapi sebenarnya boleh saja diajarkan. Cuma misalnya tidak diajarkan, tidak apa-apa. Yang penting paham amanah itu lampau, yu'minu biasa, bukan lampau. Coba sekarang andai ada
artinya amana telah beriman, amana telah beriman, yu'minu sedang atau akan beriman, yu'minu sedang atau akan beriman. Nah, praktekkan begitu, tetapi setelah itu ditutup, tidak usah telah, tidak usah sedang atau akan. Nah, sudah hafal tadi ini, kemudian ini hafalkan dulu, baru terangkan. Tirukan, amana dia beriman, Amana dia beriman, amanu mereka beriman, amanu mereka beriman. Kemudian dijelaskan bahwa untuk menyingkat hafalan tidak usah kata beriman. Amana dia, amanu mereka. Paham ya? Tirukan, amana dia, Amana dia, amanu mereka. amanu mereka. Kemudian yu'minu dia, yu'minuna mereka. Yu'minu dia, yu'minuna mereka. Ulangi, Yu'minu dia, yu'minuna mereka. ulangi. Yu'minu dia, yu'minuna mereka. Ulangi. Yu'minu dia, yu'minuna mereka. Amana dia, amanu mereka. Amana dia, amanu mereka. Amana dia, amanu mereka. Yu'minu dia, yu'minuna mereka. Yu'minu dia, yu'minuna mereka. Nah, jadi setelah itu dihafalkan aja ini. Setelah dihafalkan baru dijelaskan. Kalau kemarin beriman itu adalah amanah dan yu'minu. Kalau telah beriman amanah, kalau bukan telah berarti yu'minu. Nah, ini mengandung siapa pelakunya. Kalau satu, dia satu laki-laki, maka amanah. Kalau mereka, amanu. Kalau yu'minu dia, kalau yu'minuna mereka. Tirukan, yu'minu dia, yu'minuna mereka. Yu'minu dia, yu'minuna mereka. Kemudian sekarang dirubah seperti ini, ya kan? Hanya langsung aja hafalannya dulu. Untuk pertama kali diajarkan ini dan ini. Jadi pertama memang ini, ya. Setelah itu ini, kemudian ditekankan pada sini ini. Setelah itu ini. Baru terakhir ini. Kemudian setelah itu semuanya. Ya, urutannya. Tirukan, yu'minu, yu'minuna. Yu'minu, yu'minuna. Ulangi. Yu'minu, yu'minuna. Mesti 3 kali sampai 7 kali. Paham ya? Mesti itu sudah. Kemudian yuqimu, yuqimuna. Yuqimu, yuqimuna. Berapa kali? 3. Ya, anggap saja kalau mengajar betulan 3 kali sampai 7 kali ya. Yunfiku, yunfikuna. Yunfiku, yunfikuna. Ya'lamu, ya'lamuna. Ya'lamu, ya'lamuna. Tirukan, yu'minu, yu'minuna. Yuqimu, yuqimuna. Yunfiku, yunfikuna. Ya'lamu, ya'lamuna. Yu'minu, yu'minuna. Yuqimu, Yuqimu. Nah, kalau sulit dua-dua. Yu'minu, yu'minuna. Yuqimu, yuqimuna. Ayo. yu'minu, yu'minuna. Yuqimu, yuqimuna. Ulangi. Yu'minu, yu'minuna. Yuqimu,
ya'lamu ya'lamuna. Ayo. Yunfiqu yunfiquna, ya'lamu ya'lamuna. Yunfiqu yunfiquna, ya'lamu ya'lamuna. Yu'minu yu'minuna, yuqimu yuqimuna, yunfiqu yunfiquna, ya'lamu ya'lamuna. Yu'minu yu'minuna, yuqimu yuqimuna, yunfiqu yunfiquna, ya'lamu ya'lamuna. Ya. Lagi. Yu'minu yu'minuna, yuqimu yuqimuna, yunfiqu yunfiquna, ya'lamu ya'lamuna. Ya, itu diulang-ulang. Kemudian artinya yu'minu dia beriman, yu'minuna mereka beriman. Gitu kan? Yu'minu dia beriman, yu'minuna mereka beriman. Nah, gini aja langsung disingkat. Tirukan. Yu'minuna mereka beriman. Ayo. Yu'minuna mereka beriman, Yuqimuna mereka mendirikan. yuqimuna mereka mendirikan, Yunfiquna mereka menafkahkan. yunfiquna mereka menafkahkan, Ya'lamuna mereka mengetahui. ya'lamuna mereka mengetahui. Coba nanti yang cara mengajarnya persiskan dengan seperti ini urutannya, yaitu apa? Setelah itu gak usah pakai peraga, ya kan, langsung hafalkan. Gini aja, tirukan. Yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna, ya'lamuna. Ayo. Yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna, ya'lamuna. Nah, itu sampai beberapa kali, ya kan? Kemudian yu'minuna mereka beriman. Ayo. Yu'minuna mereka beriman, Terus yuqimuna mereka mendirikan, yunfiquna mereka menafkahkan, ya'lamuna mereka mengetahui. Seperti itu diulang-ulang, ya kan? 3 kali atau sampai 7 kali. Kemudian yu'minu tu'minu. Ayo tirukan. Yu'minu tu'minu, Yuqimu tuqimu, yuqimu tuqimu, yunfiqu tunfiqu. yunfiqu tunfiqu, Apa? Ya'lamu ta'lamu. ya'lamu ta'lamu. Setelah itu ini saja. Tirukan. Tu'minu, Tu'minu, tuqimu, tuqimu, tunfiqu, tunfiqu, ta'lamu. ta'lamu. Tu'minu tuqimu, tunfiqu, ta'lamu. Tu'minu, tuqimu, tunfiqu, ta'lamu. Ulangi. Tu'minu, tuqimu, tunfiqu, ta'lamu. Ulangi. Tu'minu, tuqimu, tunfiqu, ta'lamu. Ulangi. Tu'minu, tuqimu, tunfiqu, ta'lamu. Nah, kemudian artinya, ya, 3 kali 3 kali. Kemudian demikian juga ini. Tu'minu, yu'minu, tu'minuna, ya kan? Setelah itu apa? Tu'minuna, tuqimuna, terus apa? Tunfiquna, kemudian apa? Ta'lamuna, sampai hafal. Sampai hafal. Tujuannya bukan hafal, tapi tujuannya adalah mempermudah pemahaman. Setelah itu artinya. Demikian juga u'minu, ya, u'minu khusus u'minu ini boleh dibaca uminu, ya kan? Akmana boleh dibaca aman, aman. U'minu kemudian apa?
uqimu terus unfiqu terus a'lamu. Coba tirukan. U'minu uqimu unfiqu a'lamu. Ayo. U'minu uqimu unfiqu a'lamu. Ya. Itu diulang-ulang. Kemudian nu'minu nuqimu nunfiqu na'lamu. Setelah itu diulang-ulang. Kemudian artinya juga begitu. Kemudian ini amana amanu amanta amantum amantu amanna. Sudah selesai. Kemudian mukminun seorang mukmin, mukminuna orang-orang mukmin. Demikian juga mukminina juga orang-orang mukmin. Ya seperti tadi dihafalkan seperti tadi. Paham ya? Tujuannya apa ini? Agar nanti tahu kalau yu'minuna mengandung arti mereka, yuqimuna mengandung arti mereka, yunfiquna mengandung arti mereka. Kalau mukminina artinya orang-orang mukmin, ya kan? Sudah, kalau sudah ini bisa, ya, langsung praktek sudah. Nah, sudah langsung praktek. Makanya kalau belajar betul, bisa-bisa tidak sampai 8 jam itu sudah praktek sudah. Coba praktek bagaimana? Praktek yaitu aja suruh menirukan, kemudian nanti dijelaskan. Coba tirukan. Zalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab. Alkitabu kitab. La raiba tiada keraguan. La raiba tiada keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Zalika itu. Zalika itu. Zalika itu. Nah, sudah sampai selesai tadi. Kemudian satu dulu, ya kan? Diingatkan dulu zalika artinya apa? Itu. Alkitabu kitab. Ulangi. Zalika itu. Alkitabu kitab. La raiba tiada keraguan. La raiba tiada keraguan. La raiba tiada keraguan. La raiba tiada keraguan. Jelaskan. Dulu artinya la itu apa artinya? Tiada atau tidak atau jangan. Di sini yang kita pakai tiada. Raiba keraguan. Yang sulit hanya ini saja. Oleh karena itu langsung dihafalkan. Jadi setiap hari praktek itu menambah perbenaran kata. Kalau sudah tahu raibatnya keraguan, nanti akan wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian ragu sudah tahu artinya, ya kan? Fihi di dalamnya, ya. Fihi di dalamnya. Diingatkan cara menjelaskan. Dulu artinya fi di dalam, di atau di dalam, hi-nya, fihi di dalamnya. Zalika itu alkitabu kitab. La raiba tiada keraguan. Fihi di dalamnya. Nah, ngerti artinya itu loh, membaca Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak tahu artinya. Dibanding tahu artinya, itu 1000 kali lipat pahalanya. Ya, mengajar juga begitu. Asalnya muridnya tidak tahu artinya, kemudian tahu artinya dikit-dikit, maka pahalanya mengajar 1000 kali lipat lebih bagus, ya kan? Nah, terus diteruskan, hudan petunjuk, ayo. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang takwa. Lil muttaqina bagi orang-orang takwa. Lil muttaqina bagi orang-orang takwa. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Jadi alladzina orang-orang yang, ya kan? Yu'minuna mereka beriman. Di sini sudah ada orang-orang yang, kok di sini artinya apa?
mereka. Itulah yang disebut dengan arti terikat. Kalau nanti sudah selesai bisa semuanya, terserah kamu. Tapi tetap tidak sopan jika tidak arti terikat. Kenapa? Nanti muridnya jadi gopoh. Muridnya jadi gopoh. Kalau terikat begini, enak, muridnya nanti mengajarnya ya seperti gurunya mengajar. Bang, kalau diartikan alladzina itu orang-orang yang yu'minuna beriman, yang beriman. Itu keliru, yangnya di sini loh, yangnya ini. Ya. Orang-orang yang yu'minuna mereka. Kalau tidak mau seperti ini, gawe dhewe ojo. Paham? Kalau sistem Qur'ani 2 ya ini cara mengartikan. Kalau tidak seperti ini, gawe dhewe. Gawe dhewe gak apa-apa. Tapi mesti ada benturan. Ya. Asalkan apa? Tidak untuk bisnis. Syaratnya di sini uang tidak penghalang untuk mengajar. Ya. Orang-orang fasik, munafik dan orang kafir saja yang semuanya serba uang. Ada uang berjalan, tanpa uang nggak bisa jalan. Orang-orang beriman tidak begitu. Diizinkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah jalan. Ya. Tidak diperintah oleh Allah ya tidak jalan. Nah, Allah memerintah itu hanya sesuai dengan yang diberi kemampuan aja oleh Allah. Nah, seperti tadi ini, dalikal kita gula lebar dalika itu. Coba sekarang semuanya mengartikan, sudah dianggap semuanya bisa, ya kan? Ya, teruskan. Bil ghaibi dengan ghaib, ayo. Bil ghaibi dengan ghaib, wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholat, wa mimma diulangi. Wa mimma razaqnahum dan dari apa yang kami beri, mereka yunfikuna mereka menafkahkan. Ya, dua kali nanti ya. Ya. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima unzila dengan apa yang diturunkan ilaika kepadamu. Ini kan tadi sudah dianggap sudah diajarkan ya. Proses mengajarnya seperti ini tetap diingatkan. Dulu wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mengerti mereka beriman bima bi dengan ma apa yang unzila diturunkan. Unzila ini hal yang baru, dihafalkan 3 kali atau 7 kali. Yang ini cukup 2 kali saja. Ini harusnya 7 kali, ya kan? Kemudian ilaika dijelaskan juga dulu ila ke kamu, ilaika kepadamu. Sehingga asalnya tidak bisa 100% menjadi tinggal unzila saja ya. Lah unzila tidak bisa dihafalkan jadi bisa. Jadi tidak diperkenankan mengartikan dengan jenggot seperti ini kalau sudah khatam ya. Maka cukup menggunakan Al-Qur'an terjemah. Al-Qur'an terjemah. Di Al-Qur'an terjemah itu dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Oh, berarti yang artinya unzila adalah diturunkan. Itu pun harus binaan guru. Kalau sendiri boleh, tapi kalau tidak bisa nanti dicatat yang mana yang tidak bisa tanyakan pada guru. Ya itu cara mengajarnya. Kalau sudah selesai ini, maka bisa dilanjutkan sampai terusnya sekaligus tafsirnya. Ya, seperti tadi.
Coba langsung aja ya, terakhir. Ayo, terakhir. Ulaika mereka itu, ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang yang, isyarohu mereka Diulangi. isyarohu mereka membeli, Ishtarau mereka membeli. isyarohu mereka membeli. Nah, yang ini kan mudah, tinggal sulit. Makanya yang sulit ini dihafalkan, yaitu dibaca 3 kali sampai 7 kali. Ad-dhalalata apa? Kesesatan. Bil huda dengan petunjuk. Itu ada awal, ada hudan, ya kan, hudan. Makanya setelah di cara mengajar, ya, setelah diartikan, dijelaskan. Terus diulangi. Maka tidak. Ayo. Maka tidak. Robihat beruntung. Robihat beruntung. Robihat maka tidak beruntung. Robihat maka tidak beruntung. Robihat maka tidak beruntung. Jadi guru harus memahami. Ini belum paham. Berarti diulang-ulang, ya kan? Nah, kalau ada anak yang cerdas, anak yang tidak cerdas, ukurannya dihafalkan 7 kali itu sudah ukuran tidak cerdas. Yang cerdas 3 kali sudah bisa. Paham ya? Makanya yang dipakai ukuran mana? Yang tidak cerdas, yaitu 7 kali. Terus tijaratuhum, perdagangan mereka. Setelah itu cara prosesnya mengajar, ya, prosesnya mengajar dijelaskan. Setelah disuruh menirukan, jadi doktrin dulu tijaratuhum, perdagangan mereka, tijaratuhum, perdagangan mereka, tijaratuhum, perdagangan mereka. Kemudian dijelaskan tijaroh artinya perdagangan. Sehingga belajar model sistem Qur'ani ini sekaligus belajar perbendaharaan kata, sekaligus belajar bahasa Arab. Makanya bahasa Arab di sini mau saya hapus, diajarkan aja sistem Qur'ani. Ya, sistem Qur'ani aja. Nanti kalau kamu sudah bisa mengartikan Al-Quran, insya Allah baca kitab kuning itu juga tidak sulit. Seperti ini, fama robisat. Robisat tidak tahu artinya, tapi kan fama tahu, fa maka ma tidak. Kemudian tijaratuhum nggak tahu artinya, tapi kan humnya sudah tahu, ya kan? Wa makanu muhtadin, wama dan tidaklah kanu mereka adalah muhtadin, mendapat petunjuk. Nah, setelah ini nanti langsung bisa diajarkan tafsirnya. Sambil tafsir, kemudian tafsir sambil Qur'ani 3 dan Qur'ani 4. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.